Halo, balik lagi sama aku Firda Nur. Jadi kali ini aku bakalan ngelanjutin videoku yang sebelumnya tentang promilku yang berhasil. Ya, kemarin itu kan aku banyak tuh promil-promil yang aku jalanin, yang gagal sampai yang akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, kasih jodoh di situ, yaitu buah zuriat. Dari buah zuriat sendiri itu aku pertama kali beli itu di Shopee, di tokonya ini ya, kalau kalian mau nyoba. Itu kalau nggak salah waktu aku pertama kali beli itu setengah kilo, harganya 50.000. Nah terus aku kayak minum itu selama 1 bulan kalau nggak salah. Nah dari situ itu kan buahnya emang bener-bener keras banget. Jadi kayak bagi tugas gitu, kayak suami aku bagian ngebelahin si buah zuriat itu emang benar-benar si kulit buah zuriatnya itu emang keras banget. Tapi dari situ aku kayak berpikir, oh mungkin yang namanya ikhtiar itu seperti ini. Jadi buah zuriat itu kan keras banget nih, terus pasangan suami istri itu harus kerja sama. Suaminya buka, walaupun keras dia tetap berusaha, nggak emosi, nggak kesel, karena di tengah perjalanan aja kadang-kadang kalau misalnya mau awal-awal mau buka zuriat itu kayak suamiku tuh kayak agak kesel karena emang keras banget. Nah di situ emang cobaan dari kita berdua. Jadi kayak kalau misalnya kalian pesimis, kayak nggak bener-bener nggak bener-bener kepengen dan yakin, itu bisa aja kan ya udahlah males gitu. Tapi itu kita tetap berusaha sampai aku bakalan nunjukin pisau yang kita pakai buat buka zuriat. Nah ini ya pisaunya tuh sampai pada begini guys, sampai pada pada bawah ya, pada patah saking kerasnya buah zuriat. Nah itu juga bagi aku kayak semacam tantangannya sendiri, ikhtiarnya sendiri, dan aku kayak di dalam hati tuh kayak udah itu ikhtiar yang bener-bener super nggak gampang gitu. Kayak kalau cuma minum obat ditelan terus berdoa itu kayak ya udah kan, ikhtiarnya cuma kayak gitu doang. Tapi kalau kayak ikhtiar buah zuriat tuh kayak bener-bener kita ikhtiar raga. Maksudnya ikhtiar raga tuh kita bener-bener bikin, kita ngebelah, terus kita cuci, terus kita rebus. Itu tuh kayak bener-bener proses yang panjang banget, dan nggak ada ikhtiar yang sia-sia menurutku. Terus dari situ juga kita sebagai pasangan juga harus benar-benar konsisten. Jadi minum tiap hari. Pas itu aku kayak minum sehari tuh 2 kali sebelum sarapan sama mau tidur. Itu rasanya pertama kali minum tuh kayak bukan pahit sih, sepet dan gak enak banget. Mungkin kalau kalian kalau misalnya aku nggak bener-bener serius ngejalanin promil ini, ya bisa aja aku kayak yang tadi aku bilang, aduh males lah, pahit lah, apalah. Cuman balik lagi niat aku tuh bener-bener udah, tekad aku tuh bener-bener bulat, udah kayak aku harus positif nih di promil aku ini. Dan aku kayak hati aku tuh kayak kayak nanemin pikiran bahwa ini adalah promil terakhir gue dan harus berhasil. Berapapun lamanya gue bakalan terus minum ini buah zuriat. Dulu sih pas bulan pertama minum, terus akhirnya kan head. Tapi ya udahlah, mungkin bulan depan. Aku mikirnya kayak gitu. Nggak, biasanya kalau misalnya promilku yang sebelumnya, kalau misalnya udah gagal 1 bulan gagal,
aku udah tinggalin tuh, udah aku tinggalin promilnya dan aku ganti promil baru. Nah itu tuh nggak boleh guys, kita harus konsisten sama promil kita. Kalau kita promil apapun promilnya, kalian harus konsisten dengan pilihan kalian sampai positif. Kayak aku kan zuriat dan aku harus yakin di hati aku kalau buat zuriat ini bakalan jadi jalan Allah kasih aku titipan gitu. Jadi pikirannya tetap Allah yang kasih kita turunan melalui buah zuriat atau melalui apa saja deh yang kalian percaya dan yakin. Yang pertama itu harus yakin. Nah sebenarnya buah zuriat itu di toko-toko ada juga yang udah dibelahin kan, udah dibelahin gitu. Nah menurut aku sih itu kayak kurang menantang gitu, kayak ikhtiarnya kita kurang gitu. Iya sih emang lebih praktis, tapi menurut aku pribadi kayaknya lebih enak kita beli buah zuriat yang utuh, yang belum dibuka sama sekali, supaya ada kerja bakti bukan kerja bakti, maksudnya ada kerjasama antara suami istri. Jadi suaminya belahir, istrinya ngerebusin, terus kita minum bareng. Itu menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kita udah beli yang udah dibelah, itu kayak kurang kurang kompak gitu. Kalau misalnya yang udah belah kan ya udah berarti istrinya aja kan yang kerja, yang maksudnya yang rebus terus tinggal disediain. Kalau misalnya yang belum dibelah kan jadi ada kerjasamanya gitu antara suami dan istri, kekompakan. Dan yang terakhir tuh emang bener-bener harus doa guys. Kalian aku saranin buat sering, kalau bisa setiap hari baca surat Maryam pagi dan malam, habis subuh sama habis maghrib kalau bisa. Terus jangan lupa kalian juga kirim Fatihah buat kayak Nabi Zakaria, Nabi Muhammad sih udah pasti ya, sama Siti Maryam. Nah terus kalian sering berpikir, maksudnya Nabi Zakaria aja di usia yang udah tua banget itu kan dikasih sama Allah, apalagi kita yang masih muda, kita berusaha, itu insya Allah bakalan kasih buat kita. Dan aku kasih tahu lagi, harus benar-benar yakin. Dan kalau belum dikasih, jangan sampai kalian ngeluh. Kalian harus tetap semangat, nggak boleh ngeluh, dan harus saling kompak suami istri. Gitu aja. Mudah-mudahan konten hari ini manfaat buat kalian yang belum dikasih. Semoga Allah kasih dengan jalan apapun. Semua kan Allah yang ngatur, kita cuma bisa ikhtiar, ya nggak? Bener kan? Oke, segitu aja ya konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Doain aku juga ya, semoga sehat, panjang umur, selalu diberi kelancaran, kemudahan. Dadah.